Dari sekolah apa Bu? SDN 002 Tandung. Seperti bagaimana proses ujiannya tadi Bu? Apa soal-soal yang didapat sulit atau mudah Bu? Ya, ada yang sulit, ada yang mudah. Terus Ibu harapannya dengan proses penyelenggaraan tes ini seperti bagaimana Bu? Oh, maksudnya? Seperti bagaimana harapannya? Apakah supaya bisa lulus atau seperti bagaimana? Kalau harapan sih, kalau bisa semuanya bisa lulus. Ibu sudah berapa lama masa kerjanya? Dari 2006 Ya. di SDN 002 Tandung. Oh, kecamatan apa itu Bu? Tabang. Oh, berarti sekitar sudah hampir 15 tahun ya Bu? Ya. Mengajar. Oh, sudah lah, mudah-mudahan lulus Bu. Atas nama siapa Bu lagi? Erlina Stefana Frerung. Oke Bu, ya. Guru SD ya Bu? Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Sesuai dengan foksi dan tugas kami, kepala sekolah itu berdasarkan SK yang diberikan, itu menanggung jawab kegiatan di sekolah, termasuk menyiapkan semua fasilitas dan sarana yang digunakan oleh peserta, mulai dari protokol kesehatan yang kami sudah siapkan semaksimal mungkin, dan apa yang kriteria di protokol kesehatan itu ya kami sudah siapkan, seperti persiapan cuci tangan peserta, ada berbagai tempat, pengukur suhu tubuh, kemudian menyiapkan sanitizer. Pokoknya semua dari apa yang diharapkan dari protokol kesehatan itu kami sudah siapkan. Kemudian kami sudah siapkan ruangan tempat ujian 2 ruang, dan syukur karena semua fasilitas yang ada dalamnya, komputer itu sudah cukup semua, dan kami juga kerjasama dengan tim kesehatan dan dari berbagai dinas yang ditugaskan di sini untuk melakukan kegiatan ini semaksimal mungkin. Mudah-mudahan boleh selesai, dan apa yang kita harapkan boleh terjadi semuanya. Jadi saya kira apa yang persyaratan yang disampaikan sama kami itu kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Kemudian terkait dengan peserta, sesuai dengan informasi-informasi yang kita sampaikan dan aturan-aturan, syukur sampai saat ini semua peserta taat dan wajib sudah melakukan tugas dengan baik, dan mudah-mudahan kita harapkan semua peserta kita yang ada di Kabupaten Mamasa ini boleh berhasil semuanya. Berapa orang yang ikut pada sesi pertama ini sampai sesi kedua Pak Kepsek? Saya tidak terlalu bisa jelaskan berapa hari ini, karena ada yang tidak datang, karena ini mengenai kemarin informasi dari Dinas Kesehatan bahwa ada yang positif, tapi saya kurang tahu apakah di lokasinya SMA 1 atau lokasinya SMK. Tapi yang jelas peserta yang ada di SMA 1 ini mulai dari tanggal 13 sampai 17 itu lebih 600 orang Pak. Terus berapa hari sekolah ini dijadikan sebagai lokasi untuk kegiatan ujian P3K? Mulai dari hari ini Pak, tanggal 13 ini sampai tanggal 17. Apa harapannya buat para peserta yang ikut ujian P3K Pak Kepsek? Ya tentunya harapan kita Pak, yang pertama itu ya dari peserta itu sebelum ujian itu dan sesudah ujian itu harus memenuhi protokol kesehatan yang diharapkan atau yang diperintahkan dari sana. Kemudian ya kita berharap Pak, mudah-mudahan semua ini peserta kita ini boleh berhasil dan lulus.
Oh, ya. Iya. Oke, begitu saja Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Jadi perkenalkan saya Bahrun, Ya. asal instansi saya LPMP Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi kantornya itu di Majene. Oh, LPMP Ya, terkait LPMP mengenai Provinsi Sulawesi Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. ya, ya. Nah, saya kapasitasnya sini ditugasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khusus untuk menjadi pengawas utama dalam rangka tes P3K Kabupaten Mamasa. Jadi jumlah di Kabupaten Mamasa itu untuk ada dua tempat, ada dua TUK namanya. Satu di SMK 1, satu di SMA 1. Iya, iya. Jadi ini TUK yang kedua. Di sini ada dua kelas. SMA 1 ada dua kelas. Yang pertama, kelas pertama 40 kapasitasnya, yang kedua kapasitasnya 36. Hari ini yang tidak hadir ada 3. Yang di kelas TUK 1 itu 2 orang tidak hadir tanpa keterangan. Kalau TUK 2 1 orang tidak hadir Yang tanpa Untuk keterangan. Sesi 1. Nah, kita lihat sesi kedua. Jadi nanti yang tidak masuk tidak berhalangan hadir nanti diusulkan ke panitia pusat untuk diikutkan di tes kedua, tahap kedua. Ada nanti tahap susulan. Nah, seperti itu. Terus terkait mengenai regulasi kegiatannya untuk hari ini Pak, terkait mengenai server itu apakah langsung include data hasil tesnya yang dilaksanakan oleh para peserta P3K dengan kementerian, ataukah harus melalui kelola data baru di Dinas Pendidikan Kabupaten ditujukan ke provinsi baru ke kementerian Pak? Ya, sebenarnya ini sudah ada sistem, ada aplikasinya kementerian. Jadi ketika peserta sudah selesai ujian, itu kan peserta bisa lihat langsung hasilnya. Nah, bisa lihat langsung hasilnya. Nanti proktor di masing-masing ruangan, di masing-masing itu bisa mendownload sebuah rekap hasil peserta. Itu dimasukkan, diupload di aplikasi itu. Jadi nanti akan dipasang hasil ujian itu supaya ini lebih transparan. Apakah untuk hasil ujian ini sudah include dengan data penambahan nilai dari K2, sertifikasi guru dengan dapat di sekolah Pak? Kalau itu saya kurang tahu, karena itu kewenangan Kementerian Pendidikan. Yang kami tahu itu poin dari hasil ujian ini nantinya akan diupload di aplikasi yang sudah disiapkan Kementerian Pendidikan dan kemudian diumumkan di masyarakat. Jadi transparan. Untuk penambahan nilai-nilai poin itu, mohon maaf saya kurang tahu. Oh begitu ya Pak. Tapi secara regulasi penginputannya seperti begitu Pak. Ya, harusnya seperti itu. Yang input itu dari kabupaten atau provinsi Pak? Provinsi. Oh Karena yang provinsi. bertanggung jawab provinsi. Oh begitu Pak. Oh ya Pak, terima kasih atas informasinya Pak. Sama.